Misi terselubung pemilu tertutup. PDIP ingin mengulang sejarah kelam. Pemilu curang 2019 berpotensi terulang kembali. Demokrat curiga Hasto ngotot pemilu tertutup, senggol kasus Harun Masiku. Mengutip demokrasi.id, Partai Demokrat membalas sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lupa sejarah terkait sistem pemilu. PD menyebut Hasto trauma dengan kasus Harun Masiku. Saya curiga Hasto ngebet sekali dorong proporsional tertutup karena dia sangat trauma dengan kasus Harun Masiku. Dia bahkan nggak bisa bedakan mana kehendak rakyat, mana kehendak elit. Pesan Pak SBY jelas sekali. Tanya dulu kehendak rakyat, kata elit Partai Demokrat Irwan Vejo. Irwan mengatakan sebagai SBY mempertanyakan urgensi dan alasan kuat mengubah sistem pemilu. Irwan meminta Hasto fokus menjawab pertanyaan SBY, bukan justru membandingkan perubahan sistem pemilu di 2008. Urgensi dan alasan kuat untuk mengubah sistem pemilu saat ini apa? Itu yang ditanyakan Pak SBY. Harusnya fokus jawab itu, bukan justru membandingkan perubahan sistem pemilu di 2008, tuturnya. Sebab menurut Irwan, perubahan sistem pemilu di 2008 adalah kehendak rakyat, sementara sistem proporsional tertutup disebut merupakan warisan Orba. Perubahan sistem pemilu di 2008 menjadi proporsional terbuka adalah murni kehendak rakyat. Pekerjaan rumah pasca reformasi yang belum diselesaikan pemimpin pemerintahan sebelumnya. Sistem pemilu tertutup itu warisan Orba. Apakah Hasto mau kembali ke sistem Orba? Rakyat berhak memilih langsung wakilnya sesuai yang mereka inginkan dalam pemilihan langsung. Rakyat bisa menagih langsung ke wakil rakyat yang mereka pilih dibanding wakil mereka yang dipilih oleh elit partai, sambungnya. Sebelumnya, SBY mempertanyakan situasi kegentingan apa yang mengharuskan sistem pemilu harus diubah. SBY mencontohkan situasi krisis pada tahun 1998 ketika reformasi terjadi dan rezim Orde Baru Soeharto berakhir. Apakah saat ini ketika proses pemilu telah berlangsung ada sebuah kegentingan di negara kita seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan, ujar SBY dalam tulisannya di Facebook yang dibagikan kepada wartawan. Merespon hal itu, Hasto menyebut SBY lupa dirinya pernah mengganti sistem pemilu pada 2008 silam. Hal itu ditempuh melalui mekanisme judicial review yang diajukan kader Demokrat. Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008 dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review, kata Hasto kepada wartawan. Hasto mengatakan saat itu SBY mengganti sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup hanya 4 bulan sebelum pemilu. Dia menyebut saat itu SBY mengubah sistem pemilu demi meraup keuntungan jangka pendek. Itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan. Ternyata itu kan ditempatkan sebagai bagian dari suatu strategi kemenangan jangka pendek, sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Bayangkan dengan PDI Perjuangan yang ketika berkuasa kenaikannya hanya 1,5%, sehingga mustahil dengan sistem multi partai kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300%, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral dan itu dipakai dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut, lanjut Hasto. Sementara itu, panas PDIP versus Demokrat usai SBY beri catatan soal gugatan sistem pemilu. Partai Demokrat dan PDI Perjuangan atau PDIP terlibat debat panas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberi pernyataan menohok usai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengomentari gugatan sistem pemilu. Hal ini bermula saat SBY membagikan tulisan di akun Facebooknya. Rupanya sistem pemilu yang saat ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi atau MK menggelitik SBY untuk berkomentar. SBY memang sudah lama tidak mengomentari isu perpolitikan tanah air. Benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai sesuai dengan agenda dan timeline
yang ditetapkan oleh KPU, tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini, kata SBY. SBY pun bertanya-tanya situasi kegentingan apa yang mengharuskan sistem pemilu di Indonesia harus diubah. SBY mencontohkan situasi krisis pada 1998 ketika reformasi terjadi dan rezim Orde Baru Soeharto berakhir. Apakah saat ini ketika proses pemilu telah berlangsung ada sebuah kegentingan di negara kita seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan, ujar SBY. SBY mengakui sejatinya mengubah sebuah sistem memang dimungkinkan. Meski demikian, SBY menegaskan saat ini proses pemilu tengah berjalan dan sebaiknya dilakukan musyawarah bersama ketimbang mengajukan gugatan ke MK. Dia menilai perubahan untuk menyempurnakan sistem pemilu di Indonesia bukanlah hal yang tak mungkin. Namun SBY menyebut penyempurnaan ini jangan hanya bergerak dari sistem terbuka yang sekarang digunakan berubah ke sistem tertutup. Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara, perlu dilibatkan, ucapnya. Menurut SBY, eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan untuk langsung mengubah hal yang mendasar, khususnya mengubah hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pernyataan SBY itu pun dibalas sindiran oleh PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan SBY sepertinya lupa pernah mengganti sistem pemilu pada 2008 silam. Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Hasto mengatakan saat itu SBY mengganti sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup hanya 4 bulan sebelum pemilu. Hasto menuding saat itu SBY mengubah sistem pemilu demi meraup keuntungan jangka pendek. Itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan. Ternyata itu kan ditempatkan sebagai bagian dari suatu strategi kemenangan jangka pendek, sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Bayangkan dengan PDI Perjuangan yang ketika berkuasa kenaikannya hanya 1,5%, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300%. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral dan itu dipakai dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut. Hasto menyebut judicial review saat ini berbeda dengan 2008 silam. Pasalnya kata Hasto, sekarang judicial review tidak dilakukan oleh PDIP. Berbeda dengan judicial review sekarang tidak dilakukan oleh partai karena PDIP juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review, ujarnya. Hasto kembali menuding sistem pemilu demokrasi proporsional terbuka yang dulu dicanangkan di zaman SBY membuat liberalisasi politik. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.